Kita kembali lagi di Generasi Mecin, ngomongin soal kartu prakerja di momentum saat ini, pandemi COVID-19. Saya sudah terhubung dengan perwakilan dari pengusaha, dari Kadin dan juga HIPI, ada Bang Sarman. Halo Bang Sarman. Halo, selamat malam. Halo Bang Sarman, malam. Bang, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan, salah satunya kartu prakerja dan lain-lain, ini ada menguntungkan untuk pengusaha saat ini nggak Bang? Ya, pertama kan kalau kita lihat ada dua kan yang sudah kita rasakan. Yang pertama adalah stimulus dulu nih. Stimulus ya, yang nantinya juga salah satu stimulus itu adalah kartu prakerja. Tapi secara umum bahwasanya berbagai stimulus-stimulus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah hingga saat ini memang sangat-sangat membantu dan meringankan beban dunia usaha. Karena kita tahu ya di tengah kita diterpa oleh wabah virus corona ini betul-betul sangat-sangat membuat dunia usaha sangat-sangat tertekan sekali, dan ini sangat-sangat di luar ekspektasi kita. Kalau kita berkaca pada krisis ekonomi kita 98 dan juga krisis ekonomi global 2008 misalnya, yang runtuh itu adalah perusahaan-perusahaan besar dan industri keuangan. Tapi dengan COVID-19 ini bukan lagi perusahaan besar dan menengah, bahkan pengusaha kecil sekalipun yang mikro juga runtuh gitu loh. Jadi artinya memang permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha saat ini sangat-sangat tertekan sekali. Nah, pemerintah merespon dengan cepat dengan berbagai stimulus-stimulus yang ada. Contoh misalnya katakanlah dunia usaha diberikan keringanan-keringanan, berbagai keringanan seperti pajak, kemudian juga bantuan atau katakanlah keringanan terhadap pinjaman 10 miliar ya, pinjaman pengusaha-pengusaha kita itu diberikan dispensasi berupa penundaan cicilan pokok setahun, kemudian juga dari sisi bunga juga diberikan keringanan. Kemudian juga teman-teman kita dari pengusaha-pengusaha transportasi yang punya kredit motor, mobil, rumah, bahkan juga teman-teman kita nelayan, itu juga diberikan dispensasi keringanan, kemudahan cicilan. Nah, kemudian juga misalnya juga termasuk misalnya kartu prakerja yang saat ini juga setelah dilaunching oleh pemerintah. Memang kalau kita bicara kartu prakerja ini juga sudah merupakan daripada janji pemerintah saat kampanye kemarin. Akan tetapi ini kelihatannya dipercepat untuk direalisasikan karena kondisi kita saat ini yang memang sangat mendesak untuk dilakukan. Hanya memang kami melihat bahwasanya kartu prakerja ini tidak bisa sama dengan ketika kita keadaan normal. Ya, jadi artinya bahwa kartu prakerja ini akan lebih banyak menampung daripada korban-korban PHK saat ini dan juga teman-teman kita yang sedang dirumahkan. Karena sampai dengan hari ini kita lihat bahwa jumlah PHK itu dari hari ke hari naik. Selain kartu prakerja, ada harapan lagi mungkin dari pengusaha untuk bantuan lah, paling nggak insentif atau tunjangan kepada para pengusaha-pengusaha untuk bisa bertahan dengan kondisi seperti saat ini, Bang Sarman? Ya, jadi kami kemarin sudah menyampaikan juga beberapa masukan. Jadi saat ini kan sudah diberikan stimulus. Nah, harapan kami adalah stimulus ini diperluas lagi, ya, karena masih banyak beban-beban daripada pengusaha-pengusaha kita yang harus ditanggulangi pada saat ini. Padahal di satu sisi pemasukan mereka sudah sangat-sangat minim. Jadi misalnya apa yang kami sebut dengan katakanlah stimulus yang diperluas itu. Nah, misalnya tantangan dan permasalahan masing-masing sektor usaha kita ini berbeda-beda gitu. Sangat berbeda-beda. Jadi misalnya katakanlah sektor pariwisata yang sejak 2 bulan yang lalu mereka sudah sangat tertekan sekali. Contohnya misalnya yang namanya hotel, restoran, kafe, catering, kemudian travel, kemudian juga katakanlah transportasi, ini mereka udah sangat minim gitu loh pendapatannya. Nah, tentu mereka saat ini jangankan berpikir memberikan THR kepada karyawannya, untuk memberikan gaji saja sudah sangat-sangat berpikir 2 kali saat ini, sudah harus
katakanlah menghitung secara matang gitu. Kemudian juga sektor-sektor katakanlah namanya hiburan. Contoh katakanlah di Jakarta, usaha hiburan di Jakarta cukup banyak dan tenaga kerjanya juga cukup banyak. Praktis hampir 2 bulan tutup, Mas. Nanti coba dibayangkan sebuah perusahaan namanya hiburan selama 2 bulan tidak ada pemasukan, ini bagaimana gitu. Nah, jadi kami berharap memang ada semacam stimulus-stimulus yang diperluas. Jadi yang saya katakan tadi, misalnya ketika ada stimulus dari pemerintah pusat, mungkin juga diperluas dengan adanya stimulus dari pemerintah daerah, gitu. Oke, terakhir Bang Sarman, harapannya dengan ketidakpastian peristiwa sekarang pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan ini, harapan dari pengusaha sendiri apa nih Bang? Ya, harapan kita kepada pemerintah memang bagaimana pemerintah ikut juga memikirkan bagaimana kelangsungan daripada dunia usaha kita saat ini. Tentu yang saya katakan tadi, stimulus-stimulus yang telah diberikan tentu kami sangat apresiasi sekali, tapi mohon juga pemerintah agar kiranya stimulus-stimulus yang telah dijanjikan itu betul-betul dapat direalisasikan di lapangan. Jadi artinya ketika pemerintah sudah mengumumkan misalnya masalah katakanlah keringanan kredit-kredit yang sudah saat ini terlanjur sudah berjalan, ya katakanlah dengan cicilan bunga, cicilan pokok yang sampai setahun, itu faktanya harus betul-betul di lapangan itu direalisasikan. Bahkan kami sendiri melihat bahwa pinjaman-pinjaman ini jangan hanya sampai 10 miliar. Karena teman-teman kita juga banyak juga melakukan pinjaman ke bank juga di atas 10 miliar yang nasibnya juga sama. Nah, ini juga tolong juga dipikirkan gitu. Nah, jadi pertama itu, yang kedua juga masalah katakanlah kartu prakerja ini juga kami mohon juga jangan disamakan dengan program yang pada kita kondisi normal, akan tetapi ini ada kondisi luar biasa, artinya bagaimana supaya program ini juga betul-betul juga bisa dimanfaatkan oleh para teman-teman kita yang ternyata kerja PHK untuk dapat membiayai kehidupannya dari situ. Kemudian yang terakhir, yang paling penting Mas, kita sangat berharap pemerintah mampu betul-betul menyediakan harga-harga pokok pangan dan juga stok-stok pangan kita menjelang kita memasuki bulan Ramadan. Ini perlu dari pengusaha sampaikan, tolong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan betul-betul harus duduk satu meja, satu visi, memiliki angka yang sama sehingga kita harapkan bahwa tidak terjadi harga gejolak pangan. Yang jelas bahwa kita berharap pemerintah menyediakan harga pokok pangan menjelang dan selama bulan Ramadan sampai Idul Fitri dengan harga yang terjangkau. Itu harapan kita Mas kepada pemerintah. Siap. Terima kasih Bang Sarman, mudah-mudahan masalah ini cepat berakhir dan ekonomi juga cepat bangkit, khususnya untuk teman-teman pengusaha dan pekerja ya. Amin, amin. Ya. Terima kasih juga. Semoga badai ini cepat berlalu. Iya, amin, amin. Terima kasih juga untuk pemirsa Generasi Mecin yang sudah menonton hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan.